Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang filsuf, seorang psikolog dari Amerika, yaitu William James. William James berasal dari Amerika Serikat. Dia pendiri psikologi, salah satu pendiri aliran psikologi modern. James lahir 11 Januari 1842 di New York dari keluarga kaya raya. Henry James, seorang teolog dan filsuf. Kemudian ibunya William James yang bernama Mary Robertson Walsh memiliki latar belakang kuat dalam pendidikan. Maka James hidup di dalam keluarga yang memiliki motivasi dalam pendidikan. James sebenarnya adalah seorang doktor lulusan Harvard, lulus tahun 1869. Nah, dia kuliah dari tahun 1861, berarti dia belajar kedokteran sekitar 8 tahun. Tetapi dia menjadi seorang profesor di dalam psikologi dan filsafat. James menulis buku The Principle of Psychology tahun 1890. Dia menjelaskan konsep-konsep seperti aliran kesadaran, atau stream of consciousness, aliran kesadaran. Kemudian ada teori emosi, kemudian tentang perhatian dan memori. James memiliki pemikiran tentang filsafat, misalnya dia dikenal sebagai seorang pemikir pragmatisme, suatu aliran yang mendasarkan bahwa sesuatu yang baik benar itu harus dilihat dari sisi memberikan kemanfaatan yang banyak. Seperti Spinoza menjelaskan bahwa sesuatu yang baik itu harus menguatkan kehidupan atau conatus. Nah, ini pragmatisme itu dari sisi manfaat gitu kan, bukan hanya menjelaskan realitas tetapi memiliki kemanfaatan. Kemudian mengenai aliran kesadaran atau stream of consciousness, menurut Rorty, kesadaran manusia tidak pernah statis. Manusia tidak pernah berhenti berpikir, tapi mengalir secara terus-menerus dan dinamis sebagai serangkaian pengalaman. Jadi manusia merespon pengalaman hal yang kecil mengenai kesadaran tubuhnya atau kesadaran biologis, kesadaran kosmis dan kesadaran tentang masyarakat. Itu akan selalu masuk di dalam kesadaran dirinya. Kemudian mengenai teori emosi, James memiliki teori tentang James Lange Theory of Emotion. Emosi adalah hasil dari perubahan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Hadirnya perasaan takut, senang itu karena merespon situasi. Dan tubuh kita juga ketika sakit itu merespon suatu keadaan, bahkan menghadirkan suatu ketidaksenangan, kemalasan, ketakutan. Itu ada kaitan dengan tubuh, sebagaimana fenomenologi bahwa tubuh kita ini bagian dari cara untuk mempersepsi dunia gitu. Tubuh ini mendunia. Kemudian seorang Richard Rorty yang hidup di Amerika, dia memiliki pemahaman secara politik misal dan moralitas. Dia berbicara tentang liberty of independence. Kebebasan manusia adalah dalam memilih. Nah, ini bersifat moralitas dan etis. Karena kemampuan manusia untuk bisa memilih, maka itu dia bisa dikenai landasan baik dan buruk. Karena hanya orang yang memiliki kebebasan untuk memilih, dia bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Jadi memang harus ada sisi kebebasan di dalam menentukan sesuatu. Kajian mengenai William James bukan hanya mengenai psikologi, tapi dia terkenal dengan pemikiran tentang pengalaman agama. Misalnya dalam buku Varieties of Experience Religious. Pengalaman spiritual, pengalaman mistik atau transenden merupakan pengalaman di mana individu merasa bersatu dengan alam semesta, Tuhan, atau kekuatan yang lebih tinggi. Nah, ini disebut dengan mistisme. Mistisisme atau pengalaman spiritual adalah suatu
kesadaran individu bersatu dengan realitas. Kemudian menurut Rorty, pengalaman mistik itu terdiri dari 4 tahap gitu kan, atau 4 fase. Pertama adalah ineffability, pengalaman tak terkatakan gitu kan. Seorang yang mengalami pengalaman mistis, kebersatuan dengan realitas yang ilahiyah atau realitas yang tinggi, dia tidak bisa mengatakannya, tak bisa terkatakan gitu kan, ineffability. Kemudian ada yang disebut dengan noetic quality, kualitas pengetahuan di mana hadirnya suatu pencerahan, dan hadirnya wawasan mengenai suatu hal yang sangat mengubah hidup gitu kan. Pencerahan, wawasan, kesadaran eksistensial itu disebut dengan noetic quality. Kemudian ada tentang transient. Seseorang itu mengalami pengalaman singkat tentang suatu pencerahan, kesadaran, hadirnya pengetahuan yang bersifat cepat, rasa yang begitu cepat, tapi itu bisa merubah hidup seseorang. Kemudian adalah berbicara tentang passivity, merasa terbimbing oleh suatu kekuatan luar atau kekuatan yang luar biasa. Di sini memang pengalaman mistik menjadi sesuatu yang di barat karena hadirnya pendekatan metode ilmiah, positivisme itu ya dianggap sebagai bagian dari, mungkin ada yang menyatakan itu sebagai kegilaan atau halusinasi atau efek dari epilepsi gitu kan. Dan itu orang-orang jenius dianggap sebagai seorang yang psikopat gitu kan. Maka William James memberikan suatu pemahaman lain bahwa pengalaman mistik itu sesuatu yang melampaui metode ilmiah, harus diberi ruang gitu kan. Karena di sana misalnya seperti George Spock dengan Quakernya, aliran Quaker itu memberikan suatu manfaat, bisa memberikan inspirasi kepada orang yang memang merasa itu penting gitu kan. Begitu juga dengan para pemikir agama atau para penafsir agama seperti Paulus itu kan memiliki suatu kemampuan, memiliki suatu mentalitas secara psikologis untuk merealisasikan diri dengan kesadaran ilahiyah, meskipun dianggap seorang yang memiliki pemikiran mengenai agama atau penghayatan terhadap agama dianggap memiliki sedikit gangguan mental. Tapi kesadaran mengenai pengalaman mistik ini membuktikan bahwa pada diri manusia memiliki suatu wadah, memiliki suatu kesempatan untuk merasakan, untuk menghimpun pengetahuan yang bersifat melampaui keseharian kita, bahkan terlibat atau membentuk suatu kesadaran profetik, kesadaran penyelamatan, atau menemukan hal yang bersifat transenden atau ilahiyah. Jadi memang sekali lagi